Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah statistika, yang dimana saya Muhammad Ridho Al-Fajri sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, langsung saja untuk materinya. Nah, jadi untuk materi yang kami bawakan di sini adalah instrumen penelitian dan uji validitas. Baik, langsung saja. Tapi sebelum ke materinya, izin perkenalkan pada anggota kelompok 6, yaitu ada Faizal Falfati, Wafik Akbar, Muhammad Ridho Al-Fajri yang saya sendiri, dan Rio Adian Dwi Putra. Oke, next. Nah, pengertian instrumen penelitian. Pada bagian ini, kita tuh membahas tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar data yang diperoleh dapat diukur secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini penting karena tanpa alat pengumpulan data yang baik, hasil penelitian bisa menjadi tidak akurat. Instrumen penelitian dapat berupa bentuk seperti kuesioner atau angket, pedoman wawancara, lembar observasi, tes, dan juga dokumentasi. Ya. Nah, yang kedua yaitu fungsi instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini memiliki beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama tuh untuk memperoleh data dari responden. Nah, yang artinya instrumen itu menjadi media bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dari orang yang diteliti. Kedua, mengukur variabel penelitian, misalnya variabel seperti kepuasan pelanggan, motivasi belajar, atau kualitas pelayanan. Nah, dan yang ketiga, ini membantu peneliti menjawab rumus dan masalah penelitian. Dan yang terakhir, mendukung pengujian hipotesis dalam penelitian. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu syarat instrumen penelitian yang baik. Dalam penelitian, instrumen tidak bisa dibuat sembarangan. Ada beberapa syarat agar instrumen penelitian dianggap baik. Nah, yang pertama adalah valid. Artinya instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kedua adalah reliable, yaitu hasil pengukurannya konsisten jika dilakukan berulang kali. Dan yang ketiga itu objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti. Nah, dan yang keempat adalah praktis, artinya mudah digunakan oleh peneliti maupun responden. Dan yang terakhir, sistematis, yaitu pertanyaan atau indikator disusun secara terstruktur sesuai dengan variabel penelitian. Baik, untuk next, jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, secara umum, terdapat beberapa jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu kuesioner atau angket. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data dari responden melalui daftar pertanyaan tertulis. Contohnya seperti pertanyaan pelayanan di tempat ini cepat dan ramah, lalu responden itu memilih jawaban dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, yang kedua itu wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari responden melalui pertanyaan lisan. Nah, yang contohnya itu, apa yang membuat Anda puas terhadap pelayanan di toko ini? Gitu. Nah, dan yang ketiga itu observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau kondisi tertentu nih. Misalnya, peneliti mengamati kedisiplinan siswa di kelas. Nah, dan yang keempat tuh tes. Nah, tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang, seperti tes matematika untuk mengetahui kemampuan berhitung siswa, kayak gitu. Nah, dan yang terakhir dokumentasi. Di dokumentasi ini menggunakan dokumen yang sudah ada, seperti arsip, laporan, foto, atau data absensi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hubungan instrumen dengan variabel penelitian. Nah, instrumen penelitian ini sebenarnya disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian. Misalnya variabel penelitian adalah kepuasan pelanggan. Variabel tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator seperti kepuasan terhadap layanan, terhadap harga, terhadap kualitas produk. Nah, setelah itu setiap indikator diubah menjadi butir pertanyaan nih. Contohnya, saya puas dengan pelayanan yang diberikan. Harga produk sesuai dengan kualitasnya. Produk yang saya beli memenuhi harapan saya.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap indikator harus diterjemahkan menjadi item pertanyaan agar variabel penelitian dapat diukur secara jelas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya nih, yaitu ada Wafik Akbar, Rio Adia, Adrian, dan juga Faizal Alfatih. Nah, silakan teman-teman. Jadi di sini selanjutnya pengertian uji validitas. Jadi pada penelitian tuh sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, kita tuh perlu memastikan bahwa instrumen tersebut tuh benar-benar dapat mengukur variabel yang ingin diteliti. Jadi untuk itu tuh perlu dilakukan hal yang disebut dengan uji validitas. Jadi uji validitas itu adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen atau bukti pernyataan benar-benar mampu mengukur variabel penelitian. Dengan kata lain, validitas itu menjawab pertanyaan apakah alat ukur ini sudah tepat. Nah, jika instrumen tidak valid, maka data yang diperoleh dari responden bisa menjadi tidak akurat dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya itu tujuan uji validitas. Jadi yang pertama itu ada memastikan item sesuai variabel penelitian. Uji validitas itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar berkaitan dengan variabel yang diteliti. Yang kedua itu ada menyeleksi item yang layak. Itu uji validitas digunakan untuk menyeleksi item pertanyaan yang mana yang layak digunakan dan mana yang harus diperbaiki atau dihapus. Selanjutnya yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas instrumen. Itu uji validitas membantu meningkatkan kualitas instrumen penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir itu ada menghindari kesalahan pengukuran. Jadi uji validitas itu dapat menghindari kesalahan dalam proses pengukuran data. Nah, jadi dengan melakukan uji validitas itu, peneliti itu dapat memastikan bahwa instrumen benar-benar dapat dipercaya. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis validitas. Itu yang pertama itu ada content validity atau validitas isi. Jadi validitas isi ini melihat apakah seluruh pertanyaan dalam instrumen itu sudah mencakup semua aspek dari variabel yang diteliti. Biasanya dinilai oleh para ahli di bidang tersebut. Lalu yang kedua itu ada construct validity atau validitas construct. Jadi validitas construct ini menilai apakah indikator dalam instrumen benar-benar sesuai dengan konsep teorinya. Nah, pengujian ini biasanya menggunakan analisis statistik seperti IFA, EFA, atau CFA. Lalu yang terakhir itu validitas empiris atau validitas item. Jadi validitas empiris ini diuji menggunakan data hasil responden dengan metode statistik. Biasanya dengan melihat korelasi antara skor item dengan skor total. Jadi dengan menggunakan berbagai jenis validitas ini, peneliti itu dapat memastikan bahwa instrumen penelitian itu benar-benar mampu mengukur variabel secara tepat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menguji dari validitas. Nah, jadi secara umum, uji validitas item itu dilakukan dengan cara mengorelasikan. Pertama, skor setiap butir dari pertanyaan. Yang kedua itu adalah skor total dari seluruh butirnya. Nah, untuk metode yang sering digunakan itu adalah korelasi product moment percent. Dasar dari keputusannya itu adalah jika R itu dihitung lebih dari R tabel, maka item tersebut adalah valid. Tapi jika R tersebut dihitung kurang dari tabel, maka item tersebut tidak valid. Sebaliknya, bisa disignifikasikan juga dengan cara jika SIG kurang dari 0,05, maka item tersebut adalah valid. Tapi jika SIG itu lebih dari 0,05, maka item tersebut adalah tidak valid. Nah, untuk rumus uji validitasnya itu adalah rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dibuka kurung sigma Y. Akar N sigma kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Untuk keterangannya itu adalah RXY, koefisiennya adalah korelasi, yang kedua itu adalah skor itemnya, untuk X dan juga Y itu adalah skor dari totalnya. Nah, untuk skala pengukuran itu tuh biasanya sering ditemukan ada 5 opsi. Yang pertama itu adalah nomor 5, itu ada sangat setuju.
4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan yang satu adalah sangat tidak setuju. Nah, biasanya untuk jawaban-jawaban tersebut mempengaruhi dari validasi yang diuji oleh peneliti tersebut. Semisal responden menjawab nomor 5 dan nomor 4, maka hasil dari penelitian tersebut bisa dikatakan valid karena responden menunjukkan bahwasanya apa yang diberikan oleh peneliti tersebut adalah valid adanya, tapi sering ditemukan ada banyak responden menjawab nomor 3. Nah, itu bisa bisa dibilang menggugurkan dari peneliti tersebut karena data yang diberikan oleh responden itu tidak valid atau tidak bisa dihitung. Nah, untuk manfaat dari uji validitas ini dalam penelitian itu ada 5. Pertama, memastikan instrumen itu berkualitas. Kedua, membuat data tersebut lebih akurat adanya. Ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil dari penelitian. 4, membantu peneliti memilih item yang terbaik. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesalahan di dalam penarikan dari kesimpulan tersebut. Nah, di dalam ini juga ada akibat jika instrumen tersebut tidak valid. Seperti yang saya bilang tadi, pertama, data yang diperoleh tersebut tidak akurat. Kedua, hasil dari analisa tersebut bisa saja salah. Yang ketiga, kesimpulan dari peneliti tersebut bisa menjadi lemah. Yang terakhir adalah hipotesis dapat diuji dengan alat yang tidak tepat. Oleh karena itu, uji validitas ini sangat penting dilakukan sebelum adanya penelitian utama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadri. Jadi di sini ada contoh ya dari uji validitas. Nah, misalnya nih peneliti ingin menguji instrumen penelitian tentang kepuasan pelanggan itu. Jadi bakalan terdiri dari 5 butir pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan 1 sampai 5. Pertanyaan 1 itu pelayanan cepat, karyawan ramah, harga terjangkau, tempat nyaman, produk sesuai harapan. Lalu untuk nilainya itu ada 5 ya. Kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ada sangat setuju 5 poin, setuju 4 poin, netral 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh uji validitas. Nah, jadi di sini ada tabel responden. Jadi kita akan memberikan pertanyaan tadi ke 8 responden ya. Nah, kita buat tabelnya di sini masing-masing sudah mengisi. Nah, setelah itu kita akan membuat skor total dari masing-masing responden ya. Jadi totalnya 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 gitu. Jadi 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya yaitu 20. Kita totalin semuanya. Setelah itu kita akan menguji salah satu pertanyaan ya. Nah, jadi kita buat X itu sebagai skor P1, lalu Y itu sebagai skor total. Gitu. Jadi responden 1, 4, 5, responden 1, 4, responden 2, 5, terus sampai ke bawah. Lalu skor total, yang nanti kita totalin ya. Nah, setelah itu kita akan membuat X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X kali Y-nya. Jadi kalau X kuadrat ya berarti 4 kali 4, 16 gitu ya. Lalu Y kuadrat yaitu 20 kali 20, yaitu 400. Lalu X kali Y, 4 dikali 20, yaitu 80. Nah, ini kita buat semuanya dan kita jumlahin. Ya. Maka dari itu kita akan memperoleh N-nya itu 8, N ini responden, itu 8. Lalu sigma X sama dengan 33, atau total X-nya ini 33. Lalu sigma Y kita total juga 54, X kuadrat itu 141, Y kuadrat itu 200, dan X kali Y itu 645. Nah, setelah ini kita akan menghitung R dengan rumus product moment. Nah, ini kita akan menghitung R dari P1 ya, dengan rumus R X kali Y sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y ya. Buka kurung sigma Y untuk turun. Nah, dibagi akar dari buka kurung ini N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung X lagi. Sigma X tutup kurung pangkat 2. Nah, lalu kita kalikan dengan buka kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang dengan buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Nah, ini kita masukkan angka-angka tadi ya, yang kita peroleh tadi, N-nya 8 ya, XY-nya itu 645, kita masukin 8, 645 dikurang 33, kita 54 per akar 8
dalam kurung 8 dikali 1/1 dikurang 33/2. Dalam kurung 8 dikali 2990 dikurang 154/2. Nah, kita hitung dan akan mendapatkan hasil 78 per akar 39 kali 204, yang dimana 78 per akar 7956 akar 79,2, maka 78 dibagi dengan 89,2. Maka kita dapat hasilnya nilai dari R dari P itu ialah 0,874. Lalu kita lanjut. Nah, setelah kita menghitung nilai dari P tadi, nilai R dari P1 tadi, kita hitung nilai R dari tabel. Caranya dengan rumus DF sama dengan N-2. Nah, DF sama dengan 8, ya, karena responden kita itu 8 dikurang dengan 2, sama dengan 6. Nah, ini kita akan memberikan taraf signifikan nilai 5%, ya. Maka akan diperoleh R tabelnya itu sama dengan 0,707. Nah, sekarang kita bandingin ini. R dari pertanyaan dengan R table. Nah, jadi kalau misalnya R dari pertanyaannya itu lebih besar daripada R table, maka hasilnya valid. Kalau kurang dari R table, maka hasilnya tidak valid, ya. Misalnya nih, contoh. Tadi R P1-nya tadi 0,874 nih, ya. R table tadi kita dapat 0,707. Artinya ini R1-nya RP1-nya itu lebih besar daripada R table-nya, maka ini akan dinyatakan valid. Seperti itu. Nah, masuk. Nah, setelah itu kita akan membuat jadi P1 sekarang kita P2, 3, 4 dan P5-nya. Nah, setelah kita hitung, ya, ini ada ini R hitungnya di sini. Kita akan menguji lagi pakai yang tadi, apakah P1-nya valid ataukah P2-nya valid gitu, dengan membandingkan R hitung dengan R table. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa P1 itu valid, P2 itu valid, P3 itu tidak valid karena dia kurang dari R table-nya gitu. Nah, lalu P4 itu valid, P5 itu valid. Jadi kesimpulannya ada 4 item valid dan 1 item tidak valid. Terus instrumen penelitian P3 ini perlu diperbaiki atau dibuang. Nah, jadi kesimpulannya, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Nah, agar instrumen itu layak digunakan, jadi kita harus melakukan yang namanya uji validitas, ya, dengan tujuan memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Ya. Jadi item yang valid dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan yang tidak valid perlu diperbaiki atau dihapus. Oke, terima kasih banyak sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok saya yang sudah memberikan presentasinya, dan saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.